Selamat berjumpa kembali dengan saya Eka Juliafat di Ruang Dosen. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu beton bertulang. Beton bertulang adalah suatu bahan komposit yang terdiri dari beton dan baja tulangan. Nah, beton sendiri adalah suatu bahan yang memiliki kemampuan yang besar untuk menahan gaya desak atau tekan, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk menahan daya tarik. Oke, sedangkan baja tulangan sebaliknya. Ya, baja tulangan adalah suatu bahan yang selain menahan gaya tekan yang besar, dia juga mampu menahan gaya tarik. Namun ada kelemahannya, ya, bahwa baja tulangan dengan diameter yang kecil berbanding dengan besarnya panjang yang dimilikinya, baja tulangan itu akan rawan terhadap bahaya tekuk kalau dia diberi beban desak. Jika kedua bahan ini, apakah itu beton dan baja tulangan ini bekerja sama, maka dengan adanya lekatan yang baik di antara keduanya serta peletakan yang benar, maka akan terbentuklah suatu bahan komposit yang mampu bekerja sama menutupi kekurangan beton, ya, menutupi kekurangan beton yang tidak mampu menahan tarik dan baja yang rawan terhadap tekuk jika diberi gaya desak. Ya. Nah, jadi kedua bahan ini akan bekerja sama menjadi sebuah bahan komposit yang dalam hal ini kita namakan sebagai beton bertulang. Ya. Nah, kelebihan struktur beton sendiri itu adalah dia ekonomis, ya, karena dengan sistem lantai yang relatif tipis, ya, maka dia akan mampu mengurangi tinggi bangunan. Kemudian dengan adanya tinggi bangunan yang lebih kecil, ya, dengan lantai yang lebih banyak, maka beban anginnya akan menjadi juga lebih kecil dan juga bisa mengurangi kebutuhan cladding. Kenapa? Karena bahannya juga mudah diperoleh. Kenapa ya bahan ini mudah diperoleh? Karena kita bisa menemukan misalnya agregat kasar seperti kerikil, ya, semen juga banyak tersedia di berbagai pulau di Indonesia. Lalu air, ya, bisa kita temukan dengan mudah, juga pasir, ya. Nah, bahan ini mudah diperoleh. Kemudian material beton ini cocok digunakan untuk fungsi arsitektural. Kenapa? Karena kita dengan memiliki beton segar, maka beton segar ini dengan mudah bisa kita masukkan ke dalam berbagai cetakan sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik dia untuk yang arsitektural maupun yang struktural juga bisa kita bentuk sesuai dengan permintaan, atau jika kita ingin memiliki bangunan dengan nilai seni yang tinggi juga bisa kita bentuk elemen strukturalnya dengan konfigurasi yang unik. Kemudian kelebihan lain dari struktur beton adalah apa? Dia tahan terhadap api. Ya. Nah, bangunan beton itu memiliki ketahanan terhadap api, yaitu dia bisa menahan dalam temperatur yang tinggi hingga 1-3 jam lamanya, ya, tanpa perlu dilindungi oleh bahan tahan api. Nah, ini berbanding terbalik dengan misalnya baja ataupun kayu. Nah, ini bangunan baja atau kayu ini memiliki titik leleh yang sangat rendah kalau misalnya diberi beban temperatur, sehingga dia harus diberi lapisan atau bahan tahan api sehingga dia bisa mencapai tingkat ketahanan yang sama dengan beton. Kemudian yang lain adalah apa? Kekakuan, ya. Beton ini memiliki kekakuan yang tinggi dan massa yang lebih besar, sehingga nanti kalau misalnya ada beban angin,
ya, dan ada getaran lantai, maka dia dapat dikurangi goyangan-goyangan yang terjadi. Ya, misalnya, ya karena dia sangat kaku, ya tidak seperti jika ada angin maka beton baloknya juga akan mampu bertahan dengan baik. Nah, juga termasuk kalau dia memiliki berat yang cukup besar, maka kalau ada beban angin seperti tornado dan lain-lain, maka bangunan dari beton itu akan bisa bertahan di kedudukannya. Berbeda kalau misalnya kita memiliki bangunan dari kayu yang ringan, maka bangunan kayu tersebut akan sangat mudah nanti kalau diterbangkan oleh angin. Itu kelebihan dari beton. Kemudian biaya perawatan yang rendah. Nah, ini berhubungan dengan tadi ya. Tidak perlu dilapis dengan cladding ya. Dia tahan terhadap cuaca ya, jika betonnya dibuat dengan benar, betonnya dipadatkan dengan baik ya, dibuat dengan prosedur yang benar, baik mulai dari desainnya sampai kemudian pemadatan dan perawatannya, maka beton itu akan kompak, padat ya, sehingga dia dapat bertahan dari pengaruh lingkungan luar ya, sehingga nanti biaya perawatannya menjadi lebih rendah. Dan kemudian tadi ketersediaan material ya, pasir, kerikil, semen, air, dan fasilitas pencampuran beton itu sangat mudah kita peroleh. Terutama khususnya kalau di Indonesia ya, itu mudah sekali kita peroleh. Ya, mulai dari desa hingga ke kota kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Lalu baja tulangan juga nantinya lebih mudah dibawa ke lokasi konstruksi dibandingkan dengan profil baja, karena baja tulangan itu lebih ringan ya, bisa ditekuk gitu ya, dan bisa dibawa dengan mobil kecil juga bisa dibawa. Beda dengan profil baja ya. Profil baja itu kalau kita bawa harus dalam ukuran atau bagian part-part yang cukup besar dan berat, sehingga memang harus membutuhkan mobil-mobil khusus ya. Dan medan yang ditempuh juga tidak bisa asal-asalan ya, karena itu akan menuntut skill dan bentuk kendaraan yang berbeda. Kemudian tingkat keamanannya juga harus diperhatikan ya, mulai dari transportasi hingga sampai di lokasi proyek atau konstruksinya. Nah, namun beton ini juga tadi kalau ada kelebihan tentu ada kekurangannya. Nah, kekurangan untuk struktur beton itu pertama adalah dia rawan retak. Ya, ini ada hubungannya dengan ini, kuat tariknya yang rendah ya. Coba bisa dibayangkan kalau kita punya suatu material berupa karet dan satu lagi adalah material berupa kaca ya. Itu karet itu kalau kita tarik maka dia akan bisa mulur, diberi kekuatan tarik yang besar namun tetap tidak mengalami retakan. Nah, beda dengan kaca. Kaca itu dia padat ya. Nah, dia retas ya. Kalau retas maka kemudian dengan gaya tarik yang kecil saja itu akan bisa menyebabkan terjadinya pecah. Nah, itu kalau yang ekstrim ya kaca. Nah, sekarang beton. Beton itu memiliki ductilitas juga, ada elastisitasnya juga, cuman pada derajat tertentu dia akan mudah mengalami retakan akibat daya tariknya tadi yang rendah. Ya, kekuatan tarik beton itu hanya sekitar berapa? 8 sampai 15% dari kuat tekannya, ya. Kemudian kekurangan yang lain apa? Memang betul tadi kalau beton itu mudah dibentuk, ya sesuai dengan keinginan kita, arsitekturalnya, baik non-struktur ataupun strukturnya bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Namun untuk membentuknya tersebut kita membutuhkan bekisting. Bekisting ini adalah suatu cetakan ya istilahnya. Ya, suatu cetakan bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari logam ya. Dan juga butuh perancah. Ya, perancah ini adalah suatu sistem penyokong sementara untuk struktur tadi. Ya, sebelum nanti beton itu mengeras ya dan bersifat nanti seperti batu ya, nanti yang mampu menahan beban. Nah, beton itu membutuhkan sistem penyokongnya ya. Kalau dia kolom nanti bagian kolom ini yang samping-samping itu harus ditahan dengan skor. Kemudian kalau misalnya dia berupa balok, nah balok ini kan nggak mungkin kan kalau dia dalam kondisi berat dibiarkan tanpa
penyokong tanpa perancah ya, sehingga nanti kalau dibiarkan tanpa perancah yang terjadi nanti bekistingnya itu akan melendut. Ya, dia akan melendut sehingga nanti tentu elemen baloknya akan memiliki lendutan awal yang pastinya akan berpengaruh terhadap kekuatan dan juga tentunya minimal serviceability atau kemampuan layarnya itu tidak terpenuhi. Nah, untuk itu di sini perlu suatu sistem perancah ya, suatu sistem penyokong itu bisa dibuat dari bahan macam-macam ya, dari bambu, kalau untuk proyek-proyek sederhana bambu, kayu, atau bisa dari yang berupa baja logam ya, yang disebut sebagai perancah atau scaffolding. Nah, lalu kemudian diperlukannya bekisting acuan ya untuk membentuk penampang tadi. Ya. Nah, diperlukan juga di sini sistem perancang untuk menahan beton yang belum mengeras yang sudah disampaikan tadi sampai nanti dia mencapai kekuatan yang memadai. Lalu, nah karena diperlukan ini bekisting dan perancah tadi, maka berarti kita memerlukan biaya tambahan. Ya, kita perlu biaya tambahan untuk material perancah dan bekistingnya tadi. Dan juga tentu butuh waktu. Ya, waktu tambahan dan butuh tenaga kerja ya. Untuk membuat bekisting, untuk mencor ya, menuangkan beton segar ke dalam cetakan, dan untuk membuat perancahnya, melepas perancahnya, semuanya membutuhkan waktu, tenaga kerja, dan juga material. Dan ini juga membutuhkan material bangunan yang lain seperti baja dan kayu. Oke. Nah, lalu kekurangan yang lain apa? Ya, kekuatan beton itu per unit volumenya relatif lebih rendah ya, hanya 5-10% dari kekuatan baja. Contohnya kalau kita punya baja ukurannya 10 ya. Ya 10 ya, punya baja kekuatan volumenya adalah 10 meter kubik, ya maka kekuatan beton jika dia beton maka 10 meter kubik kekuatan bajanya itu hanya kekuatan betonnya hanya 5-10% dari kekuatan bajanya. Artinya untuk mencapai kekuatan yang sama dengan baja maka dibutuhkan volume beton yang 10 kali lipat ya dari baja. Oke. Nah, bangunan bentang panjang biasanya menggunakan baja ya. Kenapa? Karena beton itu kalau misalnya kita butuh bentang panjang ya, maka tentunya kalau dia akibat bentang panjang tersebut, maka tentu dia akan memiliki momen yang besar, ya, momen maksimum yang besar akibat panjang bentangnya tadi. Nah, kalau momennya besar, maka tentu ya momen penampangnya, kapasitas penampang yang dibutuhkan juga besar. Nah, kalau kapasitas penampangnya juga besar, tentu volume betonnya juga akan menjadi lebih besar, penampangnya juga akan lebih besar. Kalau penampangnya lebih besar, tentu nanti beton yang dibutuhkan juga akan menjadi lebih berat. Kalau berat beton akibat berat sendirinya juga besar, maka yang terjadi apa? Akan terjadi lendutan. Karena itu banyak pada bangunan bentang panjang itu biasanya menggunakan baja. Ya karena alasannya tadi ini ya, bahwa kekuatan baja itu 10 kali lipat lebih kuat dari segi volumenya dibandingkan dengan kekuatan beton. Nah, perubahan volume dengan bertambahnya waktu. Nah, ini ada ya bahwa volume itu bertambah waktunya ya. Beton dan baja itu mengalami perpendekan dan perpanjangan yang relatif akibat suhu. Ya. Nah, ini. Dan beton dapat mengalami susut. Ya. Nah, susutnya tadi akibat waktu dan juga akibat temperatur tadi akan dapat menyebabkan defleksi tambahan. Nah, defleksi tambahan ini akan dihitung sebagai suatu beban lanjutan dan ini akan menyebabkan keretakan pada struktur kita atau pada elemen beton tersebut. Dan beton juga dapat mengalami rangka ya pada saat menahan beban tetap. Ya, Anda bisa bayangkan berdasarkan waktu nanti kalau bebannya padahal dalam beban yang tetap nanti beton itu akan terhadap waktu dia akan mengalami rangka ya, merayap ya. Ya, sehingga ini akan juga menyebabkan defleksi seiring dengan bertambahnya waktu.
Jadi ini dia ya, bahwa beton itu bisa berubah ya, dimensinya akibat adanya susut dan juga akibat adanya rangka. Nah, sekarang kita tengok ya, bahwa beton bertulang, apa perbedaan perilaku dari suatu beton yang tidak bertulang dengan beton yang bertulang ya. Nah, kalau beton yang tidak bertulang, maka akan terjadi retak atau patah pada bagian tarik ini ya. Ini bagian tarik. Kita kita tarik garis netral pada penampangnya. Maka kemudian kita bisa gambarkan pada bagian sini akan ada dua tegangan. Pertama di sini adalah bagian tekan karena daerah sini akan muncul serat-serat tertekan, sedangkan di sini akan muncul serat-serat tertarik. Nah, bagian sini akan mengalami tarik, ya. Di sini akan mengalami tarik. Nah, bagian tarik ini akan sangat mudah mengalami retakan pada beban yang kecil. Nah, ciri-ciri retakan pada beton saja, beton tanpa tulangan itu akan besar dan cepat terjadinya. Lalu keruntuhan yang terjadi juga mendadak, tiba-tiba saja runtuh. Nah, sedangkan kalau dia beton bertulang akibat adanya tulangan di sini, maka ciri-cirinya retakan yang muncul itu akan lebih banyak. Namun tidak begitu dalam dibandingkan dengan beton tanpa tulangan. Kemudian karena dia memiliki tambahan gaya atau tegangan tarik dari baja, maka beton bertulang itu akan mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan jika beton tanpa tulangan. Dan keruntuhannya juga tidak akan mendadak, ya karena akan muncul banyak peringatan berupa retakan yang tersebar di daerah tarik, ya sehingga bisa kita ketahui apakah beton itu akan mengalami kerusakan atau tidak. Nah, ini contoh yang lain lagi ya, mengenai lebih detail lagi mengenai balok beton. Nah, kalau dia mengalami retak, maka balok beton bertulang itu dia akan serta-merta kehilangan tegangannya, ya. Tidak ada lagi yang menahannya, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun kalau dia adalah balok beton bertulang, ya, maka masih ada kekuatan yang menahan balok ini masih akan memiliki tahanan, tegangan, atau kekuatan walaupun dia sudah mengalami retak. Karena retakan yang terjadi pada daerah sini hanyalah pada beton tariknya saja. Namun beton tariknya oke lah gagal, namun masih ada di sini tegangan yang disumbangkan oleh tulangan. Ya, tulangan akan tetap bekerja untuk menahan beban tarik pada daerah tarik. Ya, walaupun mungkin betonnya sudah tidak bekerja lagi karena sudah retak. Nah, oke, kita cerita sekarang bagaimana sih kinerja lekatan antara beton dan baja tulangan. Ya, nah beton dan baja tulangan ini dapat menjadi bahan komposit beton bertulang yang sempurna karena ada ikatan yang baik di antara kedua bahan tersebut. Ya, kita lihat di sini ada suatu gambar yang menunjukkan bagaimana suatu baja tulangan itu ada di dalam suatu beton. Ya, nah pada daerah di sini akan muncul trajektori tegangan desak dan di bawah sini akan ada tegangan tarik. Nah, baja tulangan itu akan mampu bertahan dikarenakan adanya lekatan antara beton dengan baja tulangan tadi. Nah, jenis ikatan antara beton dan baja tulangan dapat diakibatkan oleh adanya lekatan, lalu adanya gesekan, dan adanya geseran. Nah, lekatan antara beton dan baja tulangan sedikit banyaknya juga sebenarnya dipengaruhi oleh jenis tulangan yang dipakai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, tepatnya pada video mengenai sifat bahan tulangan baja, ya, pada video sebelumnya sudah disampaikan mengenai macam-macam atau jenis dari tulangan baja. Bahwa tulangan baja yang dipakai pada beton bertulang itu dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan permukaannya, yaitu ya baja tulangan polos dan satu lagi adalah baja tulangan deform. Nah, kalau misalnya baja tulangannya adalah polos, maka nanti tidak akan ada lekatan antara beton dan baja tulangan, sangat sedikit.
seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ikatan beton dan tulangan itu dapat disumbangkan oleh lekatan, gesekan, dan geseran. Nah, sedangkan kalau misalnya eh, misalnya baja tulangan kita hanya tulangan polos, maka yang disumbangkan hanyalah lekatannya saja. Tapi kalau misalnya kita memiliki baja tulangan yang memiliki deform atau ulir atau sirip, maka nanti akan muncul geseran dan gesekan yang ditimbulkan oleh pergeseran atau ketahanan dari ulir-ulir yang dimiliki oleh tulangan. Dia akan menahan beton yang ada di sekitarnya, ya, sehingga dia akan memiliki lekatan atau ikatan tambahan dibandingkan kalau hanya mengandalkan lekatan antara baja tulangan dengan beton di sekitarnya. Makin rapat ya baja tulangannya dengan uh, makin rapat gigi, sirip ataupun ulir pada baja tulangan, itu akan mengakibatkan ikatan yang lebih baik. Nah, berikutnya hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi pada beton bertulang apa? Yaitu adanya selimut beton. Nah, selimut beton ini adalah ya suatu bagian dari beton segar yang harus disisakan, ya, tidak boleh serta-merta tulangan itu ada di bagian terluar dari suatu elemen beton, maka ini harus kita sisakan, ya, sedalam sekian, ya, sentimeter atau milimeter dari baja tulangan terluar. Nah, baja tulangan terluar. Nah, selimut beton ini fungsinya apa? Ya, nah, itu untuk melindungi baja tulangan dari bahaya korosi. Ya, kalau misalnya tidak ada selimut beton, maka tentunya baja tulangannya akan terekspos, akan terlihat saja dari luar. Lama-lama, ya, kalau baja terekspos dari luar, yang namanya logam itu akan mengalami oksidasi akibat adanya pengaruh dari air atau garam atau NaCl dan sebagainya, itu akan mengalami oksidasi sehingga dia akan mengalami korosi. Kemudian apalagi kegunaan dari selimut beton, yaitu menjamin ikatan yang baik antara baja tulangan dan beton, ya. Kemudian melindungi baja tulangan jika terjadi kebakaran, ya. Nah, kita ingat ya bahwa beton itu memang sudah disampaikan tadi mampu menahan beban temperatur yang tinggi, sedangkan baja itu sangat kecil ya kemampuannya untuk menahan, dibandingkan dengan beton ya, kecil kemampuannya untuk menahan beban temperatur. Namun, ya, untuk beton bertulang mau nggak mau, tentu kita harus pakai tulangan yang terbuat dari baja. Nah, agar nanti bangunan beton bertulang atau elemen beton bertulang kita itu tidak mudah terbakar atau tidak mudah rubuh karena kebakaran, maka selimut beton inilah yang berfungsi untuk melindungi baja tulangannya dari beban temperatur atau bahaya kebakaran. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kalau kita tadi sudah tahu apa itu beton bertulang, kita tahu secara bagian-bagian dari beton bertulang, bahan-bahan penyusunnya, maka kita bisa mulai masuk kepada apa yang disebut dengan desain. Desain itu adalah suatu perancangan ya, bukan perencanaan ya. Beda itu perencanaan dengan perancangan. Kalau perencanaan itu lebih ke arsitekturalnya atau desainnya atau maaf, arsitekturalnya, tampaknya, ya layoutnya gitu ya. Nah, kalau perancangan yaitu lebih ke desain, yang dimaksud di sini adalah perancangan. Ya. Nah, bagaimana sih tahapan untuk merancang struktur beton bertulang? Yang pertama adalah kita mendefinisikan kebutuhan dan prioritas klien. Nah, kita lihat, kita tanya sama kliennya, nanti ini bangunannya digunakan untuk apa, fungsinya, lalu mau seperti apa sih keindahan atau estetika yang diinginkan ya. Contohnya kalau kita bangun bangunan SD di SDN negeri ya, mungkin biasa-biasa aja ya, cukup kotak-kotak gitu. Tapi kalau misalnya kita bangun bangunan monumental bersejarah seperti stadion, ya stadion yang monumental ya, yang akan dilirik oleh banyak orang, itu harus kita desain ya dengan seindah mungkin ya. Lalu juga misalnya hotel ya dan sejenisnya seterusnya, kita harus mempertimbangkan keindahan atau estetikanya. Dan yang tak kalah penting apa? Oh, budget, pendanaan. Karena bagaimanapun nggak akan bisa dilaksanakan proyeknya kalau nggak ada uangnya. Ya. Nah, setelah itu yang dilanjutkan adalah setelah kita mendefinisikan fungsinya,
keindahannya, budgetnya seperti apa. Nah, berikutnya kita mengembangkan konsep desain yang sudah ditetapkan tadi di tahap 1 ya. Pertama, kita buka ya berbagai alternatif layout struktur yang mungkin dikerjakan. Lalu kita perkirakan ukuran awal komponen struktur. Ya, jadi harus ada asumsi awal dulu, nggak boleh bengong gitu ya, nggak boleh benar-benar nggak tahu. Jadi berdasarkan pengalaman, nah ini kira-kira untuk bangunan lantai 1 aja, misalnya satu lantai ya cukup mungkin 15 kali 15 kolomnya. Tapi kalau misalnya bangunan dengan 3 lantai, 4 lantai, atau 10 lantai ya nggak bisa 15 kali 15 cm kolomnya, mungkin 40 kali 40 atau 50 kali 50 cm ya kolomnya. Seperti itu kira-kira. Lalu dari sana nanti kita bisa perkirakan juga biaya yang dibutuhkan. Oke, perkiraan kasarnya. Lalu kita pilih sistem struktur yang paling optimal, yang mulai dari kepantasannya, ekonomisnya seperti apa, dan bagaimana perawatannya. Jangan sampai nanti perawatannya mahal. Misalnya gini, kalau misalnya kita punya suatu gedung pertemuan ya, gedung pertemuan itu memiliki memiliki titik lampu ya yang tinggi-tinggi. Nah, itu harus dipikirkan apakah nanti ownernya itu mampu untuk merawat lampu-lampu tersebut. Misalnya kalau dia mati ya atau putus lampunya, ya maka kemudian kita harus pikirkan apakah owner mampu untuk melakukan atau menjaga agar lampu itu bisa dijaga tetap hidup gitu ya. Karena butuh apa? Butuh alat untuk memanjatnya. Ya, maka nggak bisa juga terlalu tinggi, mungkin diperlukan mungkin pencahayaan dari samping atau sebagaimananya ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian fase ketiga apa? Kita harus melakukan desain sistem struktur. Nah, kalau tadi adalah pengembangan konsep desain, itu baru ukuran awalnya aja yang diperhatikan ya. Nah, kalau yang ketiga ini maka kita sudah harus mulai pasti mengenai sistem strukturnya. Yang pertama, berdasarkan asumsi awal tadi ya, kita harus melakukan analisa struktur. Ya, kita ceklah nanti gaya momennya, lalu kita cek gaya gesernya, lalu kita cek aksialnya seperti apa, kita cek torsi dan berbagai kombinasi pembebanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Nah, kalau sudah, nanti kita lakukan desain elemen atau komponen strukturnya. Kita melakukan dimensioning atau penetapan ukuran elemen struktur yang mampu menahan gaya-gaya dalam tadi. Ya, yang dengan mempertimbangkan apa tadi? Aspek estetikanya kita pertimbangkan, kemudian kemudahan pelaksanaannya juga, serta kemudahan perawatannya juga harus dipertimbangkan. Lalu kalau sudah kita pastikan bahwa semua komponen ini dia kuat menahan beban, juga memiliki aspek-aspek ini, maka kita persiapkanlah spesifikasi teknisnya ya yang pasti. Oke. Saya rasa untuk konsep desainnya mengenai beton bertulang dan konsep desain utamanya saya cukupkan dulu sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai metode perencanaan atau desain yang digunakan saat ini. Ya, nanti akan kita tinjau juga beberapa metode desain yang lain yang mungkin memang tidak dipakai lagi, tapi tidak ada salahnya nanti kita jadikan sebagai suatu pengayaan. Oke. Nah, baiklah. Video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan diberikan di komen yang ada di bawah video. Kita bisa diskusi di sana. Terbuka bagi yang bertanya atau bagi yang mengkritisi, silakan. Dan ini kredit diberikan kepada Bapak Amrisa Nasution dan Bapak Dr. In Joko Sulistyo dan juga saya sendiri. Sampai ketemu lagi, dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Ya, video-video berikutnya akan bisa Anda dapatkan jika Anda subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi.